Sobat Umia Studio dimanapun kalian berada. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada kalian semua yang telah memberikan kritik dan saran di video-video aku sebelumnya, sehingga sangat membantu aku untuk memperbaiki channel ini. Langsung saja, di video aku kali ini bakal men-spoiler alur cerita dari film India berjudul Mardani 2. Jadi film ini sequel dari film yang pertama yaitu Mardani 1, tapi film ini tidak berhubungan dengan film yang pertama. Film ini menceritakan seorang polisi wanita bernama Shiva melawan seorang psikopat muda berumur 21 tahun. Psikopat ini sering melecehkan dan membunuh wanita. Jadi perjuangan Shiva untuk menangkap psikopat ini sangat begitu menegangkan, sehingga membuat saya tertarik untuk merangkum film ini. Gak berlama-lama, langsung saja kita tonton rangkuman filmnya. Selamat menikmati. Film ini dibuka dengan cerita penayangan sebuah berita bahwa setiap tahunnya di India selalu mendapatkan laporan lebih dari 2000 kasus penganiayaan dan pelecehan seksual pada perempuan. Mirisnya, jumlah tersebut hanya yang berani melapor saja. Pihak berwenang masih menduga banyak kasus yang tidak terlaporkan. Dan film pun dimulai. Kisah ini berawal di kota Rajasthan. Ada seorang psikopat muda bernama Sunny yang diperankan oleh Vishal Jethwa. Uniknya, di film ini tokoh antagonisnya diperkenalkan di awal film. Jadi sangat beda dengan film psikopat lainnya, di mana film diawali dengan misteri-misteri yang belum terpecahkan untuk mengungkap siapa sang psikopat. Diceritakan bahwa tokoh Sunny sangat membenci wanita yang terlalu banyak bicara atau yang suka marah-marah. Wanita seperti inilah yang akan menjadi targetnya. Saat ini dia sedang berada di pasar malam dan melihat sepasang kekasih sedang bertengkar. Ia sangat tidak suka melihat wanita itu memarahi pacarnya. Wanita ini bernama Latika. Saat Latika pergi meninggalkan pacarnya, Sunny dengan lihainya mengambil HP si pacar Latika. Di mobil, Sunny menelpon Latika dan berkata kalau pemilik ponsel mengalami kecelakaan parah dan dibawa ke rumah sakit. Latika bertemu dengan Sunny untuk mengambil HP pacarnya dan meminta diantar ke rumah sakit tempat pacarnya diantarkan tadi. Dan si Latika pun terjebak. Sunny membawanya dan dengan brutal dia menyiksa, menganiaya, melecehkan Latika dan membunuhnya. Keesokan harinya ada laporan penemuan mayat wanita yang tidak lain adalah Latika. Nah, di sini pemeran utama pun diperkenalkan, yakni detektif Shiva. Tapi bukan Shiva yang di Antv ya. Yang diperankan oleh Rani Mukherjee. Pada film Mardani yang pertama sudah dijelaskan bahwa detektif Shiva ini adalah polisi yang sangat berprestasi, di mana ia mampu menyelesaikan semua kasus-kasus yang ia tangani. Di sini detektif Shiva memeriksa kasus kematian Latifah. Seorang polisi setempat mencurigai kalau pelakunya adalah pacar Latifah karena semalam mereka bertengkar hebat. Akan tetapi Shiva tak berpendapat begitu karena ia tahu ciri-ciri pelaku adalah bertangan kidal, bertubuh pendek, dan mengenakan sabuk berduri. Ketika detektif Shiva melihat luka-luka yang ada pada tubuh Latika. Dia juga memeriksa ruang otopsi untuk melihat jenazah Latika lebih jelasnya berdasarkan penjelasan dari dokter. Dan dengan izin kepala polisi, Shiva membentuk tim barunya sendiri untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Sementara itu, Sunny bekerja untuk seorang politisi bernama Vipul untuk membunuh lawan-lawan politisi si Vipul. Melalui tayangan TV, Sunny mengetahui tentang Shiva yang berjanji akan menemukan pembunuh Latika. Sunny yang melihat siaran berita televisi itu terlihat marah.
Tertantang dengan perkataan Syifa, Sani mengirimkan karangan bunga kepada Syifa bertuliskan, "Aku menunggu kau menangkapku." Bahkan Sani berani menyusup ke kamar rumah Syifa ketika dia sedang bertugas dan meninggalkan sebuah pesan kalau dia ingin menantangnya. Sani memperkerjakan Pravin, seorang pemuda penjual teh di dekat kantor polisi, dan berjanji akan menggajinya Rp50.000 setiap bulannya. Pravin disuruh untuk menjadi kaki tangan Sani dalam rencana pembunuhan seorang jurnalis yang disuruh oleh bosnya si Vipul tadi. Dengan penuh kelicikan, Sani melancarkan aksinya. Sani berpura-pura menjadi seorang wanita. Ia berakting sakit di depan rumah jurnalis dan meminta segelas air. Di dalam rumah jurnalis itu, ia langsung diringkus oleh Sani dan mengancam akan membunuh istrinya. Di lain tempat, istrinya bersama Pravin menuju ke sebuah tempat. Jurnalis itu disuruh membuat rekaman video bahwa ia akan bunuh diri karena mengetahui istrinya berselingkuh dan pergi dengan pria lain. Pravin membawa istri jurnalis masuk ke dalam sebuah mobil di daerah yang jauh dan terlihat kumuh. Tiba-tiba mobil meledak saat kunci mesin dinyalakan, dan mereka berdua meninggal dalam ledakan. Sani menggunakan sari milik Syifa untuk membunuh dan menggantung jurnalis. Jadi Sani membuat seolah-olah peristiwa ini adalah peristiwa bunuh diri. Namun Syifa yang menangani kasus tersebut mengetahui bahwa sari yang dipakai untuk menggantung jurnalis itu adalah miliknya yang tempo hari dicuri oleh Sani. Adegan berganti. Sani kembali memiliki rencana jahat. Ia menggantikan Pravin sebagai penjual teh dengan nama samaran Bajrang yang bisu dan tidak bisa bicara. Para polisi termasuk Syifa jelas tidak menyadarinya. Singkat cerita, Syifa bertemu dengan seorang bocah dari daerah kumuh tempat terjadinya ledakan mobil istri jurnalis. Bocah tersebut melihat bahwa ada seorang laki-laki muda yang sengaja menaruh mobil tersebut di daerah itu. Jelas bocah tersebut mengingat wajah Sani. Dan Syifa mengajak bocah tersebut untuk pergi ke kantor polisi dan membuat sketsa wajah pelaku. Namun sialnya, Sani yang tengah mengantarkan minuman di kantor mendengar pembicaraan dan merencanakan sesuatu yang benar-benar jahat. Ketika anak kecil itu hendak menjelaskan rincian wajah si pembunuh, perutnya tiba-tiba terasa sakit karena memang di minumannya sudah ditaruh obat pencuci perut oleh Sani. Si bocah kecil itu ingin pergi ke kamar mandi. Sani yang sudah berada di kamar mandi dengan sangat tega membunuh bocah itu. Dia membungkus bocah itu dalam karung dan membuat seolah-olah ia kabur dari kantor polisi. Polisi kebingungan mencari kemana bocah itu pergi. Dan akhirnya mayat bocah itu ditemukan di bawah rel kereta api. Saat Syifa mengetahui bahwa bocah kecil itu ditemukan dalam keadaan meninggal, ia benar-benar terpukul. Apalagi orang tua bocah itu sangat marah kepada Syifa karena untuk menyelesaikan kasusnya, anaknya sampai terbunuh. Karena semua ini, Syifa dipecat dari kota tersebut dan akan dipindahkan ke kota lain. Namun, karena pengganti Syifa ini akan datang dalam waktu 2 hari ke depan, Syifa tetap sebagai detektif di kantor tersebut selama 2 hari lagi. Dan dia bertekad akan menemukan Sani dalam waktu 2 hari. Syifa pun bergegas, dia melakukan berbagai cara untuk menemukan Sani. Syifa bersama timnya mengunjungi tempat-tempat di mana ia akan memperoleh informasi tentang ikatan jaringan para pembunuh bayaran. Dan akhirnya mereka berhasil menemukan seseorang yang tahu bahwa pembunuh bayaran yang mereka cari ini bernama Sani.
Shiva dan tim bergegas menuju tempat persembunyian Sunny. Kegiatan yang dilakukan oleh Shiva dan timnya diketahui oleh salah seorang pembunuh temannya si Sunny. Di sini ia melaporkan kepada Sunny apa yang baru saja ia lihat. Sunny yang tengah berada di kafe melihat ada seorang gadis cantik yang membuatnya tertarik. Ia memfoto dan memvideo gadis tersebut. Tapi gadis tersebut mengetahui perbuatan Sunny, dan saat itu juga dia langsung melabrak Sunny. Karena Sunny mengelak, wanita ini terus memaksa dan memaki-maki si Sunny untuk menghapus video tersebut. Jelas di sini terlihat Sunny sangat marah kepada gadis tersebut. Saat Shiva dan timnya sampai di tempat persembunyian Sunny, ternyata Sunny tidak berada di tempat karena memang Sunny ini sudah tahu bahwa Shiva ini akan datang ke sana. Saat memeriksa seluruh bagian ruangan, sangat dikagetkan ada seorang perempuan yang lehernya tergantung dan keadaannya sungguh miris. Badannya penuh luka. Wanita ini tidak lain tidak bukan adalah wanita yang ditemui Sunny di kafe tadi. Singkat cerita, suatu malam Sunny berpura-pura terluka parah oleh orang lain, padahal ia sendiri yang sengaja memukulkan kepalanya ke tembok. Sunny menghentikan mobil Shiva untuk meminta tolong. Shiva belum menyadari bahwa laki-laki bisu penjual teh itu adalah Sunny, pembunuh yang sedang ia cari. Sunny pun mendapatkan tumpangan dari mobil Shiva. Ketika dia baru saja akan mencekik leher Shiva dengan ikat pinggang, Shiva dengan cepat menghentikannya. Karena Shiva ini sebelumnya sudah curiga dengan sabuk yang dipakai oleh Sunny. Karena sabuk yang dipakai oleh Sunny ini sabuk berduri, seperti ciri-ciri sabuk yang digunakan oleh psikopat yang sedang ia cari. Shiva langsung saja menghajar Sunny. Tetapi di sini Sunny membawa sebuah pisau dan langsung menusuk kaki Shiva. Akhirnya Sunny berhasil lolos, namun Shiva mengejarnya. Ketika sampai di sebuah jembatan, Sunny melompat dan disusul oleh Shiva. Setelah terjadi perkelahian yang sangat panjang ya di dalam air, akhirnya Sunny berhasil kabur dari Shiva. 35 jam waktu tersisa. Shiva memviralkan video wajah Sunny melalui sebuah tayangan televisi bahwa pelaku pembunuhan selama ini bernama Sunny, agar wajah Sunny ini dikenali banyak orang, dan jika ada orang yang melihat Sunny akan melapor kepada pihak kepolisian. Sunny ternyata merubah penampilannya. Dia menutup wajahnya dengan cadar. Sunny menelpon bosnya Vipul untuk meminta tolong, tapi bosnya malah memaki dan tidak mau membantu Sunny. Akhirnya Sunny melakukan tindak keji lagi. Kali ini cucunya si Vipul sebagai korbannya karena Sunny dendam dengan Vipul. Seperti cara yang pertama dia lakukan, dia mencuri telepon kakak dari cucu Vipul. Dia menelpon gadis muda itu dan mengabarkan bahwa kakaknya mengalami sebuah kecelakaan. Akhirnya gadis muda itu mau diajak Sunny pergi dan gadis muda itu pun diculik oleh Sunny. Vipul ditelepon Sunny. Ia meminta uang tebusan dan satu syarat lagi agar cucunya bisa selamat, yaitu dalam waktu 2 jam, detektif Shiva harus mau meminta maaf kepada Sunny di depan umum melalui siaran televisi. Shiva yang mendengar kabar perbuatan dan keinginan Sunny tetap tidak mau meminta maaf kepada Sunny, yang jelas-jelas merupakan seorang pembunuh. Ia lebih memilih untuk mencari jejak Sunny melalui CCTV yang terpasang di jalan-jalan. Akhirnya ia menemukan keberadaan Sunny di sebuah CCTV. Berkat kecerdasan Shiva, akhirnya ia menemukan di mana cucu Vipul disekap, yaitu di dalam sebuah truk dan terpasang bom waktu.
Untung saja saat bom waktu itu akan meledak, Shiva berhasil menyelamatkan gadis tersebut tepat waktu. Adegan berpindah. Diperkenalkan seorang tokoh baru bernama Vinay Jaiswal. Dia adalah bos dari Vipul, seorang politisi yang akan mencalonkan menjadi kepala daerah. Sunny menelpon Jaiswal. Ia menawarkan sebuah kerjasama. Sunny akan membunuh siapapun saingan politisi yang diinginkan oleh Jaiswal. Dan Sunny harus dibantu untuk keluar dari kota ini. Jaiswal menyetujuinya. Dia memberikan tugas kepada Sunny untuk membunuh saingan politisinya, yaitu seorang wanita bernama Sunanda. 20 jam sebelum Shiva dipindahkan, Shiva masuk acara televisi untuk diwawancarai. Karena ada sebuah berita yang tak sedap bahwa Sunny adalah orang yang mencintai Shiva, namun cintanya tidak kesampaian sehingga membuat Sunny ini membunuh para wanita untuk mendapatkan perhatian dari Shiva. Berita tak sedap ini disampaikan oleh media untuk merendahkan Shiva. Media memberitakan bahwa seorang polisi itu harusnya tidak berjenis kelamin wanita, karena akan seperti inilah akibatnya. Pewawancara itu terlihat ingin merendahkan derajat wanita, terutama derajat Shiva. Akan tetapi, Shiva dengan tegas menyatakan tentang kesetaraan wanita di depan publik, sehingga membuat pewawancara itu pun terdiam. Shiva membuat semua orang yang menonton acara ini merasa sadar dengan perkataan Shiva bahwa wanita itu harus selalu dihargai dan diberikan tempat seperti layaknya laki-laki. Setelah melihat tayangan di televisi, Sunny menelpon Shiva. Ia menantang Shiva untuk menangkapnya, karena setelah ini ia akan membunuh seorang wanita yang kepribadiannya sama dengan Shiva. Saat 6 jam waktu tersisa, Shiva dan timnya sedang bingung siapakah target berikutnya yang akan dibunuh oleh Sunny. Tiba-tiba, seorang ofisir polisi yang sebelumnya sangat membenci Shiva memberikan informasi bahwa target selanjutnya adalah Sunanda Chaudhary, politisi yang akan dipilih menjadi kepala daerah. Mengetahui hal itu, Shiva langsung menghubungi anak buahnya yang sedang berada di acara yang sama dengan Sunanda. Namun terlambat, Sunny telah berhasil menculik Sunanda. Polisi memblokir beberapa jalan untuk mencari jejak Sunny dan Sunanda. Dan akhirnya, ada sebuah mobil yang persis seperti dikendarai oleh Sunny menerobos palang polisi. Akhirnya polisi mengejar mobil ini dan menduga bahwa di dalamnya adalah Sunny bersama Sunanda. Namun ternyata itu hanya seorang yang dibayar oleh Sunny sebesar Rp10.000 untuk menjadi umpan dan mengecoh Shiva. 1 jam waktu tersisa, Shiva sibuk mencari Sunny di sekitar daerah di mana Sunny meninggalkan mobilnya. Singkat cerita, ia memasuki sebuah perkampungan yang sedang merayakan pesta perayaan. Shiva menemukan sebuah rumah yang aneh, di mana tidak ada dekorasi atau lampu-lampu besar seperti di rumah-rumah lain. Dia masuk untuk memeriksa dan menemukan bahwa putri pemilik rumah disandra oleh seseorang. Jelas itu adalah Sunny. Shiva masuk dengan pistolnya untuk menyergap Sunny. Namun, Sunny lebih lihai, dia memukul Shiva dari belakang dengan tongkat, sehingga Shiva pingsan dan terluka parah. Saat Shiva mulai sadar, dia melihat Sunny mengancam Sunanda dengan mengikat tali pinggang di leher Sunanda. Dengan cerdas, Shiva merusak psikologi Sunny. Ia membuat Sunny mengenang keluarganya. Hari-hari sebelumnya, Shiva telah melacak identitas Sunny beserta keluarganya. Ia mengunjungi ayah Sunny di penjara. Dulunya, ayah Sunny membunuh istrinya dengan cara yang sama, yaitu mengikat tali pinggang ke leher istrinya.
Saat kejadian itu, Sunny hanya diam dan tak melakukan apa-apa untuk menolong ibunya. Shiva mengungkapkan fakta bahwa Sunny menggunakan ayahnya untuk membunuh ibunya. Sunny tidak suka dengan ibunya yang suka ngomel-ngomel dan teriak-teriak. Sunny sudah psikopat sejak muda. Saat itu, ayah Sunny yang sedang mabuk dan marah-marah mencari keberadaan ibu Sunny yang tengah bersembunyi di atas rumah. Ayah Sunny tidak mengetahui di mana posisi istrinya. Namun, Sunny memberitahu ayahnya tentang persembunyian ibunya. Kalau saja saat itu Sunny tidak memberitahu ayahnya, pasti ibunya masih hidup sampai saat ini. Shiva mengungkapkan fakta-fakta itu untuk mengelabui Sunny. Sunny yang terpancing emosinya, tiba-tiba asmanya kambuh. Diketahui bahwa Sunny ini memiliki penyakit asma. Shiva memanfaatkan hal itu untuk melumpuhkan Sunny. Shiva memberi isyarat kepada Sunanda untuk melempar ember-ember cat yang ada di dekatnya. Karena ketika pasien penderita asma terkena cat, dia pasti akan sesak nafas. Sunny yang emosinya sudah berada di puncak ubun-ubun memukul wajah Shiva dengan sangat brutal hingga menodongkan pistol ke kepala Shiva. Tiba-tiba, kedua wanita yaitu putri pemilik rumah dan Sunanda melempar ember cat ke arah Sunny. Dan langsung saja Sunny mengalami kesulitan bernafas. Shiva yang berhasil dibebaskan, ia langsung memukul Sunny dengan brutal menggunakan ikat pinggangnya. Shiva meluapkan semua emosinya kepada Sunny. Shiva menyeretnya ke bawah ke kerumunan warga dan mempertontonkannya. Putri pemilik rumah dan Sunanda bergantian memukul Sunny dengan ikat pinggang. Di sini terlihat mereka sangat emosi dan ingin meluapkannya dengan membalas apa yang telah dilakukan oleh Sunny. Shiva menangis dan film ditutup dengan sebuah informasi nyata tentang jumlah insiden kekerasan pada wanita yang terjadi di India begitu besar. Bahkan India berada di posisi yang paling tinggi, menduduki jumlah kasus kekerasan pada wanita. Makna yang bisa kita ambil dari film ini yaitu kita harus selalu menghargai para wanita. Wanita itu bukan sosok yang lemah, melainkan orang yang harus dilindungi, harus dihargai, dan wanita juga mampu melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh para laki-laki. Di mana sekarang kita hidup di era kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Film ini sangat menginspirasi dan ditutup dengan keberhasilan Shiva membuktikan bahwa seorang polisi perempuan juga bisa berhasil. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis komentar kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.